terima kasih Pak Yongki, terima kasih semuanya buat kesempatan kita boleh ketemu di Zoom. Saudara, pagi hari ini di Australia dan malam hari ya di New York, saya rindu untuk membagikan satu perjalanan cerita dari seseorang yang luar biasa di firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tuh melihat bahwa selama beberapa bulan terakhir ini memasuki tahun 2024 ini, saya mulai melihat banyak tantangan yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan. Terutama perjalanan saya waktu ke Indonesia cukup sering ya. Saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan itu mengalami challenge yang luar biasa yang berhubungan dengan apa saja, baik secara ekonomi, dalam hubungan pekerjaan mereka, dan berbagai macam, saudara, maupun dalam kondisi politik. Nah, saya mau mengajak kita melihat dari satu firman Tuhan di kitab Kejadian, pasal yang ke-39. Kejadian pasal 39, ayat yang kedua. Ini satu ayat yang sangat menyenangkan sekali ya untuk kita dengar dan kita mengalaminya secara pribadi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar sharing dari seorang teman bahwa ada banyak orang yang mulai dalam tanda kutip di PHK. Karena apa? Karena mulai masuknya teknologi-teknologi baru seperti AI dan sebagainya. Di mana orang mulai merasakan mereka tidak memerlukan tenaga-tenaga ini karena sudah bisa diganti dengan AI. Jadi saya beberapa bulan yang lalu juga sempat ngobrol dengan seorang hamba Tuhan senior. Dan dia juga berkata begini, kita mesti siap-siap mendampingi dan mempersiapkan gereja Tuhan, supaya ketika AI itu take over dan sebagainya, ini ada banyak dampak yang makin luas yang bisa terjadi, saudara. Belum lagi kita sendiri sudah mengalami banyak dampak yang belum selesai sejak pandemi ya. Ditambah lagi dengan berbagai challenge yang lain, tantangan-tantangan yang lain. Jadi saya melihat begini loh Bapak Ibu, bahwa keadaan ke depan kok semakin banyak tantangan yang luar biasa ya. Nah, ayat Kejadian pasal 39 ayat 2 ini betul-betul menjadi satu ayat yang kita semua tuh pengen dalam hidup kita itu apapun tantangan yang terjadi, kita tuh menjadi orang yang berhasil melewati tantangan itu. Kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan, melewati mau kesulitan kayak apapun yang ada di depan. Nah, kalau kita membaca ayat yang kedua, kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang boleh dibilang mengalami hal yang spektakuler dalam hidupnya, bagaimana dari orang awam dinaikkan Tuhan luar biasa menjadi orang yang sangat berkuasa di seluruh tanah Mesir. Dan kita melihat di dalam ayat 2, rahasianya simpel sekali sebetulnya. Di ayat 2 dituliskan Tuhan menyertai Yusuf. Maka Tuhan membuat semua yang dia kerjakan berhasil. Jadi inti sederhananya bagaimana Yusuf bisa berhasil adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan God was with him. Jadi Tuhan bersama dengan Yusuf. Dalam terjemahan yang lain, Tuhan berjalan bersama dengan Yusuf. Arti yang lain adalah Tuhan selalu bergandengan, bersama-sama bareng dengan Yusuf. Jadi artinya yang menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan Yusuf, simple Bapak Ibu, karena ada Tuhan bersama dengan Yusuf. Nah, tema hari ini adalah Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Nah, kalau kita melihat ada beberapa ayat di firman Tuhan, saya temukan sebetulnya cukup banyak, tetapi saya kasih contoh Bapak Ibu 2 contoh saja. Kita melihat betapa kalau Tuhan itu bersama dengan kita, kuasanya itu besar banget. Kita lihat dalam Ulangan
pasal 31 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita bisa melihat bahwa kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, apapun akan teratasi. Kita melihat lagi di Perjanjian Baru, Roma pasal 8, ayat 31 sampai dengan 32. Ini cuma 2 contoh yang saya berikan pada Bapak Ibu, walaupun sebenarnya cukup banyak sekali ayat-ayat yang bisa menjadi penguat. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Dalam terjemahan yang lain juga ada yang dituliskan bahwa Allah bersama dengan kita. Allah berdiri bersama dengan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Jadi tidak ada yang bisa melawan kita. Mau kondisi pekerjaan, mau kondisi keuangan, mau pandemi, mau tantangan perang, apapun tidak akan bisa mengalahkan kalau kita berjalan ada bersama dengan Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara bisa lihat dari Roma pasal 8 bahwa sangat jelas ya. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudara. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang bisa mengalahkan? Siapa yang bisa menjadi hal yang menakutkan buat saudara dan saya? Tantangan sebesar apapun, kalau Tuhan bersama dengan kita, lewat semuanya. Semuanya akan teratasi. Ini kalau kita lihat jelas ya, bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, kuasanya tidak disangkal, tidak bisa disangkal lagi. Jadi apapun keadaan yang ke depan, kita sebetulnya perlu faktor yang namanya Tuhan bersama kita. Mari kita lihat sedikit pemahaman yang berbeda tentang pengertian Tuhan bersama kita. Karena ayat yang kita lihat dari ayat yang kedua tadi, seakan-akan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Kita lihat kembali Kejadian 39 ayat ketiga, Bapak Ibu. Kita lihat ya. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Sampai di sini dulu. Jadi inilah kacamata Potifar. Setuju ya Bapak Ibu? Kacamata Potifar. Dia melihat Tuhan bersama dengan Yusuf. Apa ukuran dari Potifar bahwa dia menyimpulkan Tuhan bersama Yusuf? Kalau Anda lihat ayat 3, sederhana ukuran dia karena Yusuf selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Ingat Bapak Ibu, ini matanya Potifar. Jadi di mata Potifar, konotasi pengertian Tuhan bersama dengan Yusuf karena Yusuf selalu berhasil. Kalau saya balik, berarti kalau Yusuf tidak selalu berhasil, maka mata Potifar bisa punya pandangan beda bahwa belum tentu Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Potifar menganggap Tuhan bersama Yusuf? Karena selalu berhasil. Bukankah ini juga pandangan yang sama yang saudara dan saya punya? Bahwa ketika kita melihat hidup seseorang itu jalan dengan mulus, hoki semuanya, berhasil selalu, jalan terbuka, waktunya butuh pekerjaan, waktunya butuh uang dapat uang, waktunya butuh pasangan dapat pasangan, dengan cara yang luar biasa. Lalu kita berkata begini, Tuhan bersama dengan orang ini. Wah, orang ini diberkati Tuhan luar biasa. Wah, orang ini benar-benar dapat favor Tuhan. Bukankah pandangan kita selalu mengkonotasikan Tuhan bersama kita? Itu seperti itu, benar kan? Jadi kalau kita mengalami nih pintu tertutup, kita mengalami masa sulit, kita mengalami doa kita tidak dijawab, kita sering ngomong begini, kenapa engkau meninggalkan saya? Kita sering tanpa sadar kita bilang begini, Tuhan, engkau ada di mana? Kenapa engkau tidak menjawab doa saya?
Nah, ini sebuah pengertian yang salah. Ketika saya belajar tentang Yusuf, saya sangat dikuatkan luar biasa. Apa arti pengertian dari Tuhan bersama dengan saudara dan saya? Kita akan melihat, saya berdoa bukan kacamata Potifar yang kita pakai, tapi kacamata Tuhan. Apa sih pengertian Tuhan bersama kita? Tidak selalu ternyata berhasil terus. Kita lihat ya, Kejadian 37, ayat 19, sampai dengan ayat ke-20. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Inilah awal dari perjalanan seorang yang berjalan bersama Tuhan. Inilah awal perjalanan seorang yang Tuhan berjalan bersama dengan dia. Saya kemarin menitipkan satu gambar kepada pengurus ya, satu grafik ya yang saya coret-coret sendiri, lalu saya minta dimasukkan di dalam komputer. Mungkin boleh ditayangkan sebentar, Pak. Ya, ini mungkin gambar kasar ya. Bapak Ibu, ini gambar kasar dari grafik kehidupan seorang Yusuf. Yang katanya beberapa ayat menyebutkan Tuhan bersama dengan dia. Mari kita lihat ya. Awal mula Yusuf mendapatkan sebuah visi. Setelah dia mendapatkan mimpi, visi dari Tuhan, yang terjadi adalah terbalik 180 derajat. Dia langsung mengalami penurunan drastis, dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dia dimasukkan di dalam sumur, ternyata dia mengalami penurunan lagi menjadi budak. Kenapa saya bilang penurunan lagi? Karena ketika dia menjadi budak, dia betul-betul ditelanjangin. Saudara, transaksi perbudakan, transaksi pada zaman itu, menjual seorang budak itu adalah seperti dibariskan di depan panggung, di depan umum dengan kondisi telanjang supaya kelihatan kalau ada cacatnya, ada penyakitnya, itu kelihatan semua. Anda bayangkan, dari masukkan sumur, dia menjadi budak, betul-betul aib, dipermalukan di depan umum. Kalau masuk sumur, mungkin dia mengalami perlakuan ya cuman dari saudara-saudaranya. Tapi setelah itu dia menjadi budak, itu benar-benar di seluruh depan umum. Lalu kemudian dia dibeli oleh Potifar, dan tidak lama kemudian dia menjadi CEO, bahasa saya CEO. Di mana? Di perusahaannya Potifar. Jadi karena dia yang menguasai, menjadi orang kedua setelah Potifar. Setelah mengalami menjadi CEO enak sebentar, tidak lama kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Menurut saya penjara ini lebih parah lagi. Jadi lebih bawah lagi daripada poin sumur maupun budak. Karena penjara ini bukan penjara maling ayam, Bapak Ibu, tapi penjara orang-orang yang berhubungan dengan kerajaan. Kenapa dia bisa dimasukkan di penjara sejenis ini? Karena Potifar itu kan juga termasuk orang penting di kerajaan. Jadi urusannya itu masuk penjara, bukan penjara maling ayam lagi. Nah, penjara ini lebih ngeri. Kenapa? Karena sekali orang dimasukkan penjara, itu tidak akan pernah tahu kapan bisa dikeluarkan. Alamat ancaman yang terjadi buat Yusuf adalah seumur hidup di dalam penjara. Dan kemudian kita melihat sekonyong-konyong terjadi sesuatu, dia menjadi orang kedua yang berkuasa di seluruh tanah Mesir. Anda bisa melihat Bapak Ibu bahwa dari grafik ini, ternyata waktu Tuhan bersama dengan seseorang, tidak meniadakan faktor-faktor sumur, tidak meniadakan faktor budak,
tidak meniadakan faktor penjara. Artinya, ketika Tuhan berjalan bersama dengan saudara dan saya, itu tidak menghapuskan possibility kemungkinan terjadinya penderitaan. Tidak menghilangkan yang namanya kemungkinan kita dihina, difitnah, dikhianati, diperlakukan tidak adil, dijauhi oleh sanak saudara, dijauhi oleh keluarga. Bahkan yang paling serem juga, tidak menutup kemungkinan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan bisa ada dimasukkan di titik terbawah yang namanya di dalam penjara. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang kira-kira ada di mana? Mungkin Bapak Ibu punya visi, tetapi yang terjadi dalam hidup saudara adalah saudara ada di kondisi di mana 180 derajat terbalik dari visi dan janji Tuhan. Mungkin Tuhan berbicara, aku akan memberkati engkau. Tetapi yang terjadi pada saudara sekarang semuanya serba tertutup. Mungkin saudara bahkan ada ngalamin di titik seperti budak, di mana saudara itu diperlakukan dengan kasar. Mungkin saudara mengalami penolakan dari keluarga, mungkin saudara dikhianati, mungkin saudara difitnah. Bahkan saudara bisa dalam penjara di mana semua jalan betul-betul tertutup dan saudara tidak tahu sampai kapan saudara bisa keluar. Saya cuma ingin katakan bahwa semua pengalaman sumur menjadi budak maupun penjara tidak berarti bahwa Tuhan nggak bersama dengan saudara. Jadi kalau saudara ada di dalam titik-titik ini, saudara jangan lagi berkata begini, oh Tuhan meninggalkan saya, oh Tuhan tidak cinta sama saya, oh Tuhan menjauh dari saya. Lalu saudara mulai berkata bahwa saya salah apa ya, kok ngalamin seperti ini. Saya mau tunjukkan satu ayat, Matius pasal 1, ayat yang ke-23. Matius pasal 1, ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa ketika Yesus itu dilahirkan, ada satu nama yang bukan sekedar nama. Kalau orang tua kita ngasih kita nama berdasarkan kesukaan, preference. Contohnya nih, saya dikasih nama, aslinya kan nama baptis saya itu Ruth. Tapi nama akte kelahiran saya adalah Julia. Kenapa papa saya memberikan nama saya Julia pas lahir bulan Juli? Alasan kedua, pas waktu saya lahir, itu di desa, di kota kecil, namanya Lumajang, itu lagi booming film bioskop, Romeo and Juliet. Nah, jadi dari situ papa saya kasih nama Julia. Kenapa enggak dikasih nama Juliet? Terlalu kebulian. Jadi dikasih nama, diplesetkan jadi Julia. 1 tahun kemudian adik saya lahir. Papa saya rupanya terlalu senang dengan film itu. Sehingga adik saya dikasih nama Romi. Itu beneran Bapak Ibu. Jadi saya sama adik saya itu Romi dan Yuli. Beneran. Jadi kakak beradik itu Romi dan Juli, saudara. Nah, jadi orang tua kasih kita nama karena preference, kesukaan. Saya punya sekolah gratis King's Kids. Itu ada murid saya yang awal di generasi pertama, waktu kami membuat tahun 2008, itu ada generasi pertama, kloter pertama, itu ada anak-anak yang papa mamanya itu membersihin kuburan. Nah, kalau saudara tahu di daerah Surabaya itu ada yang namanya daerah Kembang Kuning. Nah, bapak ibunya itu kerjanya bersihin kuburan di Kembang Kuning itu. Nah, Anda percaya enggak? Anaknya diberi nama Antonio Banderas. Serius Bapak Ibu, anaknya dikasih nama Antonio Banderas. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan ya, wajah
wajah-wajah orang Indonesia, nggak ada bulenya sama sekali. Terus anaknya orang tukang bersih kuburan yang kadang-kadang jorok, penampilannya jorok, kadang-kadang kalau pilek itu sampai meler-meler seperti ini. Anda bayangkan, waktu saya tanya namanya siapa, saya lihat ternyata Antonio Banderas. Saya membayangkan Antonio Banderas yang saya tahu itu keren banget gitu loh. Anda bisa bayangkan. Saya kepo, saya tanya sama bapaknya, kenapa Bapak itu memberi nama Antonio Banderas? Dia itu bilang gini, hidup saya ini memang susah, Bu. Dan saya ini orang miskin, orang yang gagal. Saya berharap anak saya itu bisa menjadi orang yang sukses, berhasil seperti Antonio Banderas. Kebetulan saya itu suka sekali sama bintang film itu. Jadi di sekolah saya itu ada beberapa anak yang rupanya keturunan bintang film, Bapak Ibu. Ada Antonio Banderas. Serius, Bapak Ibu. Ada Vivian Chow, ada Andy Lau. Jadi ada 3, Bapak Ibu. Vivian Chow, Andy Lau, sama Antonio Banderas. Dan rupanya ada anak-anak dari sekolah saya keturunan kerajaan. Jadi ada orang Papua punya anak cowok, 3. Yang masuk di sekolah saya 2. Nah, itu namanya Maximilian the First, Maximilian the Second. Dan saya tanya nama anak ibu yang ketiga siapa? Maximilian the Third. Waduh, saya sampai, wow, keren banget. Jadi di sekolah saya ada banyak macam Bapak Ibu, keturunan bintang film, keturunan artis, dan keturunan kerajaan, saudara. Luar biasa kan? Gitu ya, gitu ada teman suami saya di sekolah Petra zaman dulu. Itu ada orang tua yang kok tega-teganya ngasih anak nama, cewek lagi Bapak Ibu, itu dikasih nama Narkoba Ganjawati. Saya sampai bingung. Sementara di sekolah saya ada yang dikasih nama Maximilian Antonio Banderas, di sekolah Petra enggak masuk akal dikasih nama Narkoba Ganjawati. Saudara, anak ini sepanjang hidupnya minder loh Bapak Ibu, ketika dikasih tahu, ditanya namanya siapa, dia enggak berani kasih komplit, dia akhirnya singkat watinya. Nah, masalah mulai terjadi ketika ditanya orang nama komplitnya, Narkoba Ganjawati. Saya nggak tahu apakah dia akan ganti nama, karena proses ganti nama di Indonesia kan susah, saudara harus melalui prosedur pengadilan kan. Nah, Anda bayangkan ya, jadi ini loh, ada orang-orang kasih nama anak, nggak tahu apa visi dari yang orang tua yang ngasih nama Narkoba Ganjawati. Mungkin dia demen sekali sama narkoba, sama ganja, sehingga dia kasih nama anaknya Narkoba Ganjawati. Saya nggak tahu visinya apa. Tapi kita melihat bahwa orang-orang tuh kasih nama anaknya, itu ada istilahnya karena ada alasan suka, karena ada alasan visi. Tapi waktu Tuhan memberi nama kepada Yesus, Bapa memberi nama kepada Yesus disebut sebagai Immanuel, itu bukan karena suka. Tapi nama itu menunjukkan personality. Nama itu menunjukkan status. Nama itu menunjukkan seperti itulah Tuhan kita. Alkitab menuliskan dia diberi nama Immanuel. Artinya Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi fakta bahwa Tuhan bersama dengan saudara dan saya nggak boleh diukur atau dikait-kaitkan dengan keberhasilan. Nggak boleh dikaitkan dengan doa dijawab. Nggak bisa dikaitkan dengan jalan lancar. Nggak bisa dikaitkan dengan hoki. Mau hoki, nggak hoki, Tuhan bersama dengan kita. Kenapa? Karena Dia Immanuel. Tuhan bersama dengan kita. Itu mutlak. Saudara suka, tidak suka, dia tetap Immanuel. Dia Tuhan bersama dengan kita. Doa dijawab, tidak dijawab, dia tetap Immanuel. Anda lagi diberkati atau Anda lagi dalam kondisi pergumulan, dia tetap bersama dengan saudara. Anda sedang diberkati ataupun tidak, dia tetap bersama dengan saudara.
Jadi kita harus meyakinkan dulu. Dalam Injil Yohanes juga mengatakan bahwa di dalam firman Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Jadi artinya kita harus tetap meyakinkan dan mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bersama dengan kita, sekalipun ada di titik bawah. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Mengapa kita harus meyakini? Cuman karena alasan satu, karena firman yang bilang. The Bible says so. Jadi kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Karena Alkitab yang bilang. Kita harus berjalan berdasarkan apa yang dibilang firman. Di dalam worship sama. Tidak ada musik, kerasa merinding atau enggak, mau menangis atau enggak, tidak berarti tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Tuhan bersama kita. Jadi mau fales tidak fales, Tuhan ada bersama kita. Mau pemain musiknya bikin down, tetap Tuhan bersama dengan kita. Mau kerenyang-kerenyang, tidak kerenyang-kerenyang, Tuhan tetap ada bersama kita. Amin, saudara. Jadi inilah fakta. Kalau hari ini saudara ada di titik-titik yang bawah, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan tetap bersama kita. Ingat Bapak Ibu, dan kalau Tuhan bersama dengan kita, kuasanya dahsyat. Ingat. Lalu apa bedanya, Bu? Kalau Tuhan memang bersama dengan kita, kenapa kita nggak boleh mengartikan selalu berjalan mulus? Kita akan lihat Bapak Ibu, ini bedanya efek dari titik terendah, titik rendah tadi, tapi kalau bersama dengan Tuhan itu seperti apa? Kalau Anda lihat kembali ke grafik, yuk kita lihat lagi grafiknya. Boleh nggak dilihat lagi grafiknya? Kalau Anda lihat, ini loh pengertian Tuhan bersama dengan kita ya. Satu, tidak menghilangkan, tidak meniadakan yang namanya penderitaan atau masalah atau kesulitan. Tapi Anda lihat bedanya Tuhan bersama kita. Pada waktu Yusuf masuk di dalam sumur, lalu hati saudara-saudaranya tergerak untuk menjual dia jadi budak. Kalau Yusuf tidak pernah menjadi budak, ditawarkan telanjang di depan banyak orang, maka Yusuf tidak akan ketemu dengan yang namanya Potifar. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Kalau Yusuf tidak pernah mengalami difitnah oleh Tante Potifar, lalu dia masuk penjara, maka Yusuf tidak akan pernah ketemu dengan Firaun. Yusuf harus masuk di penjara kerajaan supaya bisa ketemu dengan juru minuman kerajaan, supaya nanti bisa ketemu dengan Firaun. Bagaimana caranya Yusuf masuk ke dalam penjara kerajaan? Maka Yusuf harus dinaikkan di dalam lingkungan orang-orang kerajaan, yaitu Potifar. Bagaimana caranya? Yusuf harus ketemu dengan Potifar. Yusuf diizinkan Tuhan menjadi budak. Inilah bedanya Bapak Ibu, bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, Anda perhatikan, Tuhan menanamkan atau mengimpus tujuan atau goal atau benefit atau keuntungan dalam perencanaan Tuhan di setiap titik dari grafik hidup kita. Saya ulangin. Kalau Tuhan bersama dengan kita, sekalipun kita ada di titik-titik yang di bawah ini, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada keuntungan yang ditaruh Tuhan, yang diinvestasikan Tuhan di setiap titik itu, yang nanti dipersiapkan untuk mengarahkan ke destiny yang besar. Jadi tidak ada yang namanya masuk sumur dengan sia-sia. Tidak ada yang namanya apes. Di dalam setiap Tuhan bersama kita, setiap titik yang rendah, ada bagian dari perencanaan Tuhan yang sedang terjadi di titik-titik itu. Bahkan di titik yang tinggi pun,
pada waktu Yusuf jadi CEO di rumah Potifar, saudara tahu kenapa Yusuf harus jadi CEO dulu di rumah Potifar? Karena Yusuf harus latihan dulu. Yusuf harus latihan sebelum dia dipercaya untuk mengelola seluruh negara. Anda pernah membayangkan pada waktu Yusuf jadi CEO di rumah Potifar. Potifar itu kan Taipan. Dia mempunyai banyak company. Pernah mikir nggak bahwa disitulah Yusuf belajar gimana caranya mengelola perusahaan, gimana mengelola lumbung-lumbungnya Potifar, gimana dia mengatur, mendelegasikan job-jobnya, gimana dia mengatur staf-staf dan karyawan, gimana dia mengatur stok, gimana dia mengisi stok, gimana dia mengatur keluar masuknya stok. Ini semua merupakan sekolahnya Yusuf ketika dia ada di CEO. Anda perhatikan, di setiap titik dari grafik hidup Yusuf, tidak ada sesuatu pun yang jalan tanpa tujuan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa punya makna yang besar. Maknanya bukan kecil, tapi besar. Yusuf harus masuk subur supaya dia nanti jadi budak. Yusuf harus jadi budak supaya ketemu dengan Potifar, orang gede. Yusuf masuk ke dalam penjara supaya dia bisa ketemu dengan Firaun. Anda bisa nangkap. Jadi inilah pengertian Tuhan bersama dengan kita, bahwa di dalam setiap titik hidup kita, di dalam setiap poin fase hidup saudara dan saya, ada perencanaan yang besar yang Tuhan siapkan ke depan. Amin, Bapak Ibu. Saya mau sharing sedikit ya, Bapak Ibu. Ini mungkin langkah kecil, mungkin hal simple. Inilah yang dimaksud dengan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, saudara, saya mau sharing tentang pengalaman anak saya. Ada satu program yang dilakukan di kampus, yaitu program internship ke luar. Jadi bukan di dalam Australia, tapi di luar. Nah, sebetulnya ketika ada program ini bagus banget, karena anak ini akan dapat sertifikat. Jadi, sertifikat yang menunjukkan pengalaman di luar Australia. Jadi, ini di masa ke depan mungkin akan lebih gampang. Istilahnya menambah nilai plus dalam portofolio. Nah, dia kepengen sekali mendaftar untuk ikut intensif ke UK. Jadi di UK, terus nilainya masuk. Jadi nilainya masuk, tapi memang sangat limited. Jadi limited yang diterima. Mungkin cuma beberapa gelintir. Intinya dia berdoa, dia berharap. Dia kepengen sekali bisa goal, kesempatan ke UK selama 2 bulan. Ternyata jawaban Tuhan berbeda. Sudah berdoa dan sebagainya. Tapi anak saya selalu belajar gini kok doanya Bapak Ibu. Tuhan, aku memang pengen bisa goal, dapat kesempatan ke UK. Tapi kalau Tuhan punya planning yang lebih baik, ignore aja planning saya. Aku mau planning Tuhan yang terjadi. Itu selalu doa anak saya. Aku pengen seperti ini Tuhan, tapi kalau Tuhan punya planning yang lebih baik, biarlah planning Tuhan yang jalan. Singkat cerita, dia ketolak Bapak Ibu, dia enggak berangkat, enggak keterima. Ya ada kecewa, pasti ada kecewa. Tapi anak saya tahu, oh berarti planning Tuhan lebih baik. Planning saya kurang bagus, ya kan? Walaupun menurut saya bagus. Berangkatnya harusnya waktu itu bulan Juli, Bapak Ibu. Bulan Juli ke UK, ke London. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, pada waktu bulan Juli itu masa dia harusnya jadwal dari program intensif di UK itu. Kita tahu beritanya ya, pada waktu bulan Juli di London itu terjadi chaos. Sempat terjadi chaos. Nah, Anda bisa membayangkan, saya memikirkan bagaimana anak saya itu bisa ada di London. Saya bisa kepikiran, tidak bisa tenang di tengah-tengah chaos. Saya cuma tahu satu hal begini, wow, berarti Tuhan itu lagi jagain. Sehingga dia nggak jadi berangkat ke London. Dan apa yang saya dan anak saya pikir kalau kita ke UK,
kan sertifikatnya itu kan bagus, wah keren ini. Jebolan UK juga pernah ikut, istilahnya ikut apa istilahnya seminar workshop di UK itu kan nambah portofolio, kan gitu toh Bapak Ibu, nambah portofolio. Ternyata kita juga di luar dugaan. Anak saya belum lulus, sekarang masih semester terakhir, dia itu dapat satu pekerjaan di mana dia itu gantiin orang yang pergi magang. Tapi bukan magang di UK, dia magang di Kamboja. Nah, dia gantiin pekerjaan orang ini, dan luar biasanya, orang ini, bosnya dia bilang begini, kamu nanti bulan November lulus, kamu planningnya apa? Dia bilang, saya tuh pengen bikin klinik di Indonesia, di Jakarta. Yang luar biasa, bosnya bilang begini, loh, itu juga mimpi saya. Gimana kalau nanti kamu mau bikin di Jakarta, saya yang full support, seluruh dananya. Wow, ini satu, saudara, bosnya. Yang kedua, lucunya juga gini, bosnya bilang begini, kamu nanti bulan November lulus, sebelum misalnya memang kamu mau bikin di Jakarta, kamu jangan cari kerjaan di tempat lain ya, kamu di sini aja. Sudah, kamu nggak usah ngelamar kerja di tempat lain, kamu di sini aja. Ditawari dengan fasilitas yang luar biasa, sampai hari ini anak saya belum memutuskan. Sampai setiap minggu 3 kali, Bapak Ibu. Setiap minggu 3 kali ditanya sama bosnya, aku nggak mau cari orang lain, please tolong kamu di sini aja. Tolong di sini aja. Jadi apa yang kita pikir bahwa kadang-kadang kita tuh mau portofolio menambahin bagus, ternyata Tuhan itu nggak butuh seperti itu juga. Tuhan bisa memberkati secara luar biasa. Jadi saudara, ini loh arti Tuhan bersama dengan kita, bahwa di balik kegagalan pun ada rencana Tuhan yang sedang diimplementasikan di sana. Amin Bapak Ibu. Di balik doa yang belum dijawab pun, di balik penundaan yang Tuhan izinkan terjadi pun, ada istilahnya rencana Tuhan yang sedang diimplementasikan. Saudara, kemarin saya baru dengar satu berita yang membuat hati saya itu sedihnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya sedih banget. Surabaya kan lagi heboh karena berita ini. Seorang mahasiswi, ya, di sebuah universitas swasta gede. Ya mungkin orang luar pulau ya, jadi tinggal di apartemen gitu ya. Dia terjun dari lantai 22, bunuh diri. Ya masih umur awal-awal, mungkin 19-20. Kenapa? Alasannya karena diputus pacar. Jadi waktu saya dengar ini, hati saya langsung ciut, Bapak Ibu. Kenapa? Saya tuh sempat mikir gini, karena saya dulu hampir bunuh diri juga, bukan hampir. Saya sudah bunuh diri, untung nggak jadi mati. Untung nggak jadi mati. Cuman kan nggak semua yang ketolong kayak saya, Bapak Ibu. Yang ini kan benar-benar mati gitu loh. Nah, saya tuh dulu juga mirip Bapak Ibu. Saya tuh motong urat nadi, bunuh diri karena baru diputus. Jadi saya tuh sampai gini, untung aku tidak jadi mati. Coba aku tuh mati. Padahal sekarang saya tuh punya suami, punya keluarga yang luar biasa gitu loh. Jadi saya tuh sampai berpikir, aduh kok sayang banget gitu loh. Buru-buru pemikirannya tuh langsung putus asa seperti itu. Saya tuh sampai nangis loh dengar cerita itu. Aduh kok sayang, buru-buru banget gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bayangkan ya Bapak Ibu, dia seandainya dia bisa melihat seluruh hidupnya ke depan, dia bisa aja putus pacar, tapi dia bisa dapat cowok yang jauh lebih baik loh. Dia bisa dapat cowok yang jauh lebih luar biasa, tapi dia sudah keburu mengakhiri hidup. Makanya saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau hari ini Anda ada di dalam sumur, hari ini Anda ada menjadi budak, hari ini Anda ada di titik seperti penjara, jangan menyerah. Jangan putus asa, Tuhan belum selesai. Tunggu dulu. Di balik pintu tertutup, Tuhan sedang menjagai saudara. Di balik pintu tertutup, Tuhan sedang menyediakan pintu yang lebih baik. Amin, Bapak Ibu.
Di balik Yusuf mengalami jadi budak, Tuhan sedang mempersiapkan dia ketemu Potifar. Di balik dia difitnah oleh tante Potifar, Tuhan sedang mempersiapkan dia ketemu dengan Firaun. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa ketika ada saudara di titik penjara. Saudara jangan menyerah ketika ada di titik menjadi budak, difitnah, dihianati, diperlakukan tidak adil. Jangan menyerah. Tuhan bersama saudara. Amin. Dan kalau Tuhan bersama dengan saudara, itu artinya bahwa Tuhan itu rindu apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia campur tangan sekalipun jelek. Amin. Bersyukurlah untuk pintu yang tertutup hari ini. Bersyukurlah untuk penundaan. Bersyukurlah untuk perlakuan tidak adil yang terjadi di tempat kerja. Bersyukurlah. Tuhan bersama saudara. Bukan berarti kita kebal dari masalah. Tapi ketika Tuhan bersama dengan saudara, itu artinya Tuhan sedang mempunyai rencana yang bagus yang Tuhan sediakan di balik menjadi budak. Amin. Anda perhatikan, di titik terendah Yusuf, justru itu akan menjadi kesempatan Tuhan akan mempromosikan Yusuf gede-gedean. Jadi ketika Yusuf jadi budak, Tuhan mempersiapkan dia jadi CEO. Ketika Yusuf jadi narapidana, Tuhan mempersiapkan dia menjadi tangan kanan Firaun. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, jangan menyerah kalau Tuhan belum menjawab doa. Jangan menyerah, Tuhan selalu bersama kita. Orang yang berjalan bersama Tuhan bukan kebal dengan masalah, bukan kebal dari pengkhianatan, bukan kebal dari perlakuan tidak adil, bahkan bukan kebal dari kondisi tidak ada uang. Tapi yang jelas, ketika Tuhan bersama dengan kita, segala sesuatu, Tuhan implementasi sesuatu untuk sesuatu yang baik. Ingat, bukan turun level, tapi waktu Yusuf jadi budak, sebetulnya dia lagi disiapkan untuk naik level. Itu bedanya kalau Tuhan bersama kita. Jadi bukan penurunan, tapi kenaikan. Dan sekali lagi saya mau akhiri, kita lihat Amsal. Amsal pasal 10, ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saya senang pakai versi bahasa Inggrisnya, karena bahasa Indonesianya sedikit beda, mengarahkan ke pengertian yang berbeda. Lihat ya, bahasa Inggrisnya, tulisannya begini, versi King James. The blessing of the Lord, it make rich. Berkat dari Tuhan, itu membuat kaya. At no sorrow. Tidak ada penderitaan. Maksudnya apa? Nah, ini kalau kita salah persepsi, lo ya kan, berarti penderitaan. Kalau ikut Tuhan itu tidak ada penderitaan. Kalau Tuhan jalan sama kita tidak ada penderitaan. Itu salah terjemahannya. Jadi harusnya the blessing of the Lord it make rich. Kata rich ya, it make rich. Kata rich di Alkitab itu dari bahasa Ibrani asyar. Saya kaget, saudara, kata asyar itu punya dua sisi. Punya pengertian dua sisi, seperti mata uang punya dua sisi. Sisi yang pertama, kata asyar, itu memang benar-benar artinya progress atau prosperity. Jadi benar-benar blessing, kemakmuran, kemajuan, ya. Itu ya. Tapi yang luar biasa, kata rich atau asyar ini, sisi yang lain juga punya pengertian setting it right. Anda tahu setting it right, itu artinya bahasa Indonesianya itu meluruskan, membenarkan, membuat jadi benar. Jadi rupanya keberhasilan di mata Tuhan nggak seperti Potifar. Keberhasilan di mata Tuhan bukan satu sisi saja, bukan cuma soal prosperity, bukan cuma soal berkat-berkat materi,
Bukan cuman soal semuanya jalan dengan bagus, tetapi ternyata itu harus juga punya sisi lain, yaitu membuat saudara dan saya benar. Amin. Berkat Tuhan bukan cuman materi, Bapak Ibu, tapi Tuhan juga mau menjadikan saudara dan saya berkenan di hadapannya. Jadi pengertian ayat itu, Tuhan bersama kita. Makanya kenapa saya bilang, waktu Tuhan berjalan bersama saudara, kita akan dibuat berhasil. Tapi nanti dulu, apa arti berhasil? Yang pasti saudara tidak kebal masalah. Tapi jangan khawatir, masalah pun akan dipersiapkan Tuhan untuk jadi berkat buat kita. Di waktu Yusuf jadi budak, disitulah dia ketemu Potifar. Di waktu dia jadi bawahan Potifar, disitulah dia belajar banyak. Dia dipersiapkan Tuhan untuk kepercayaan yang lebih besar. Amin. Dan bukan cuma itu. Semua sumur, budak, dan penjara. Sebetulnya Anda tahu tujuannya. Mungkin ada yang tanya gini, Bu, bisa nggak sih, Bu, Tuhan langsung aja sih bawa Yusuf jadi tangan kanan Firaun. Aduh, kok kasihan sekali dibawa jadi sumur, budak, difitnah, dihianatin. Kenapa sih Tuhan nggak langsung aja bawa Yusuf jadi, apa itu, bawa Yusuf jadi istilahnya tangan kanan Firaun, kenapa harus melewati sumur, penjara, dan sebagainya? Karena Tuhan mau membuat Yusuf jadi benar. Setting him right. Apa artinya? Blessingmu secara penampilan kamu bagus, tapi dalam kita brengsek. Apa artinya? Semuanya kita dari ujung kepala sampai kaki diberkati, tapi hati kita resek. Dua mata uang, sisi mata uang. Tuhan bersama kita adalah untuk membuat kita berhasil. Pasti keberhasilan apa? Bahwa Tuhan bukan hanya memberkati kita dengan kemenangan, tapi Tuhan juga memberkati kita dengan kebenaran. Tuhan mau kita jalan dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun tantangannya, percayalah, di sumur pun ada anugerah Tuhan. Buktinya apa? Yusuf nggak jadi dibunuh. Tuhan gerakkan hati salah satu saudaranya, jangan dibunuh, dijual aja jadi budak. Loh, itu favor Tuhan loh. Berkat di dalam penderitaan, ya kan? Makanya ada ayat, orang benar boleh jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Amin, Bapak Ibu. Orang benar boleh jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Setuju, saudara? Di dalam budak, jadi budak. Pernah mikir enggak? Budak Yusuf ditelanjangi. Yusuf kan ganteng toh, Bapak Ibu. Buru tahu dari mana ayatnya. Saya kadang-kadang kalau cerita gini, ada jemaat itu komentar tuh gini, mana ayatnya Yusuf ganteng? Lola repot kalau semua ayat ditulis Tuhan nulis Yusuf ganteng dan sebagainya, gak cukup ayatnya. Tapi kenapa saya percaya Yusuf ganteng? Lah buktinya Tante Potifar sampai ngebet, ya berarti ganteng lah ya, enggak bener enggak? Kalau Tante Potifar enggak ngebet, ya mungkin jelek ya kan, tapi Tante Potifar ya ganteng lah. Lah ini Tante Potifar yang lebih tante-tante gira, lebih ngebet kan. Saya kemarin ada jemaat nulis komentar itu kadang-kadang, aduh kalau di medsos itu, nulis komentar itu kadang-kadang jahat gitu loh, sadis. Mana ayatnya ya Bun Pendeta jangan sesat. Mana ayatnya Boas itu ngeliat Rut? Mana ayatnya Boas itu ngeliat Rut? Lalu jatuh cinta. Loh memang nggak ada ayatnya, tapi kan ada ayatnya yang bilang begini, Boas tanya sama pegawainya, siapakah perempuan itu? Berarti kan Boas lihat Bapak Ibu. Iya toh. Ya memang nggak ada ayatnya. Lah kalau nungguin ayat, itu namanya kisah Romeo Juliet lah repot. Boas melihat Ruth, lalu hatinya berdegup kencang, jatuh cinta. Ya gak nututi Alkitab. Ya memang sih, nggak ada ayatnya buat jatuh cinta. Tapi ya saya percayalah Boas ya cintalah sama Ruth. Ya kan gitu toh. Ya menurut saya tuh nggak sesat-sesat amat lah gitu kan. Jadi
Aduh, lah kalau suruh mana ayatnya buat jatuh cinta, nanti lagi mana ayatnya Yusuf ganteng. Ya bingung saya, enggak ada ayatnya. Saya mesti minta izin Tuhan dibalikkan ke waktu zamannya Yusuf, pengen tahu Tuhan Yusuf orangnya kayak apa sih Tuhan. Iya toh, Bapak Ibu, ya saya nggak tahu, tapi intinya ya kemungkinan kan ganteng. Kenapa saya menafsirkan ganteng? Karena Tante Potifar termehek-mehek. Nah, saya bayangkan Yusuf itu dijual jadi budak. Lah namanya ganteng ya Bapak Ibu, coba bayang no, orang ganteng dipajang jadi budak. Lah itu hari itu kan dilelang. Coba Anda pikir, yang datang itu ada enggak tante-tante kira-kira yang datang cari budak? Ada toh? Ada. Tapi Anda pernah membayangkan nggak adegan penjualan budak Yusuf? Lah masa yang datang ke pasar cuman Potifar toh? Enggak. Tapi pasti ada tante-tante lain, bener nggak? Pasti ada tante-tante. Nah, disitulah peranan favor Tuhan. Tuhan itu ngerain Potifar mungkin ya. Tuhan itu ngerain Potifar sehingga ketika Potifar angkat suara, tante-tante sudah gak wani nawar. Iya kan? Kalah Hawa. Karena orang kuatnya lebih kuat gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu adegan itu. Nanti Anda jangan tanya sama saya, mana adegan, mana ayatnya Potifar ngelihat Yusuf, ada tante-tante ngelihat Yusuf. Ya enggak ada. Ini kan imajinasi saya. Imajinasi saya. Tapi intinya itu bukan dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Tapi saya tuh cuma ingin bilang bahwa keberadaan Potifar yang menebus Yusuf jadi budak itu pun favor Tuhan. Kenapa Yusuf tidak jatuh di orang lain? Kenapa Yusuf jatuhnya kok pas di Potifar? Dan Anda lihat, ini semua artinya Tuhan bersama kita. Tuhan jatuhkan Yusuf di tangan Potifar. Karena di tangan Potifar, Yusuf dipersiapkan jadi CEO-nya Taipan. Dan di tangan Potifar, Yusuf belajar mengelola perusahaan-perusahaannya Potifar. Supaya nanti dipersiapkan untuk mengelola perusahaan negara Mesir. Kan gitu toh Bapak Ibu. Anda bisa lihat, Tuhan bersama Yusuf. Jadi Anda bersyukurlah. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau Anda ketemu Tante Potifar yang memfitnah. Bersyukurlah kalau Anda ketemu dengan budak yang di mana Anda dipertolak, Anda dibuang, diperlakukan tidak adil. Percayalah, di dalam menjadi budak pun Anda ketemu dengan Potifar, favor Tuhan. Di dalam Anda menjadi narapidana pun, Yusuf ketemu dengan sipir atau kepala penjara yang mengasihi dia. Jadi artinya penderitaan dia di penjara tidak berat-berat amat gitu loh. Berarti kan dia disayang kepala penjara. Nah ini saya bayangkan, karena disayang kepala penjara, mungkin terjadi tidak makanan Yusuf dibedakan dari narapidana yang lain. Mungkin kan? Nanti Anda jangan tanya sama saya, mana ayatnya makanan Yusuf dibedakan dari orang lain. Ya enggak tahu, ini kan bayangan saya. Tapi di situ saya melihat Tuhan menggerakkan hati kepala penjara, sehingga kepala penjara itu sayang sama Yusuf. Ini loh Tuhan bersama kita. Bukan berarti kita tidak akan ada masalah. Tetapi di tengah masalah, ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan sedang persiapkan di situ. Bukan cuma tujuan yang luar biasa, tapi Tuhan juga menempatkan favor-favornya, kemurahan-kemurahannya di tengah kesusahan-kesusahan itu. Jadi jangan menyerah. Karena Tuhan belum selesai dengan menjadi budak. Tuhan belum selesai ketika Anda di penjara. Dan yang ketiga, ketika Tuhan bersama dengan kita, nanti ujungnya bukan cuma berhasil secara materi, bukan cuma kemenangan seperti yang Anda bayangkan, tetapi Tuhan juga mau kita menjadi sebuah pribadi yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bisa bersyukur untuk sumur-sumur Bapak Ibu, bisa bersyukur untuk penjara yang terjadi. Jangan buru-buru patah semangat, jangan buru-buru patah. Aduh, saya sampai waktu dengar cerita itu saya nangis tuh Bapak Ibu. Saya tuh sampai gini, aduh Tuhan, kok kasihan ya, nggak ada tak orang sih bisa nguatin dia di sekitar dia. Saya tuh pengen, kalau misalnya ketemu sama orang kayak gini, saya tuh pengen ngomong gini, aduh,
AI ini dulu juga mau bunuh diri gara-gara putus pacar. Untung lu gak mati. Kamu tahu ndak, Tuhan itu kasih yang lebih baik nanti. Aduh, tapi udah terlambat semua. Saya berdoa di tempat saudara malam ini, semua yang hadir di Zoom, seberapa ngerinya keadaan yang Anda hadapin, seberapa parahnya, jangan putus asa. Apalagi sampai berpikiran pendek. Tuhan belum selesai. Tuhan bersama kita. Tidak pernah kok kita ditinggalkan. Amin. Ingat ya, di tengah jadi budak tetap ada favor Tuhan. Di tengah di penjara tetap ada pertolongan kemurahan Tuhan. Walaupun tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi ujungnya akan menjadi luar biasa. Yuk kita berdoa menghampiri Tuhan. Saya berdoa teman-teman yang ada di Zoom maupun ada yang ikut di live stream, semuanya tetap semangat hari ini. Percaya Bapak Ibu, hari-hari ini tuh saya belajar bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Ada investasi Tuhan di dalam setiap keadaan. Ada sebuah implementasi, pelaksanaan, eksekusi dari rencana Tuhan melalui nasib jadi budak, melalui penjara. Amin. Jadi karena itu jangan putus asa Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur buat saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sekarang mungkin sedang ada di titik yang di bawah. Mungkin mereka sedang putus asa, mereka sedang berpikir, nggak ada jalan. Mungkin mereka merasa seperti diserbu dari segala penjuru. Tuhan tolong. Biar cerita tentang Yusuf boleh memperlihatkan kepada mereka bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan mereka. Engkau Immanuel bersama mereka. Dan ketika mereka ada di tengah titik-titik yang sulit ini, tuh pun Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Dan karena Engkau tidak meninggalkan mereka, akan ada favor, kekuatan, pengaturan yang Tuhan ikut campur untuk mempersiapkan sesuatu yang luar biasa di depan. Tuhan, Engkau tolong yang namanya Ibu Dewi. Engkau tolong. Sekalipun apa yang di depan mata dia terlihat seperti buntu, Tuhan tolong. Supaya dia bisa melihat big picture, gambaran yang lebih besar. Bahwa ada sebuah skenario yang Tuhan sekarang sedang mulai jalankan. Bahkan melalui masa-masa ada di dalam keadaan yang sulit. Tuhan tolong, dan hamba-Mu bisa melihat tangan Tuhan pegang anak-Mu ini. Dan Engkau akan melihat matahari akan terbit tepat waktu. Janji Tuhan ya dan amin. Seperti fajar yang selalu akan terbit. Demikian Tuhan akan menepati setiap janji yang Tuhan berikan kepada engkau. Tuhan, aku berdoa untuk yang bernama Hendy atau siapapun Tuhan. Aku berdoa ini. Tuhan, aku melihat seperti benang yang seperti ruwet. Melihat seperti sulit jalannya. Tapi aku tuh melihat dalam sekejap. Tangan Tuhan bisa membuat benang yang ruwet ini jadi kencang dengan gampang. Jalani dengan ucapan syukur. Tetap engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kau. Bahkan di tengah keruwetan pun, Tuhan engkau sedang mempersiapkan sesuatu. Engkau ada kemurahan yang turun di atas segala keruwetan ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Bapa untuk yang saat ini sedang mengalami sakit di ginjal.
Aku tidak tahu apakah ada yang sedang bergumul mengenai ginjal. Gagal ginjal, Tuhan, tangan Tuhan. Aku melihat tangan Tuhan itu menyentuh ginjal, area ginjal. Tangan Tuhan menyentuh area ginjal. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjamah, kesembuhanmu mengalir. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menguatkan, darah Yesus mengambil alih sakit penyakit. Dan aku berdoa healing terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat buat Bapak Gembala Tuhan, buat Pak Yongki dan Ibu. Tuhan, kemurahan-Mu turun berlimpah atas hamba-Mu. Aku berdoa bahwa apapun yang tantangan yang terjadi di depan, Tuhan katakan Tuhan akan mempersiapkan engkau karena hari-hari ke depan ada banyak domba-domba Tuhan akan betul-betul mengalami kondisi yang tidak mudah. Tapi seperti Tuhan berbicara kepada Yosua juga, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhan katakan begini, ada banyak domba-domba jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu. Itu mereka betul-betul, aku tuh melihat seperti kayak ada kapal ya. Kayak kapal ini mengalami gelombang yang cukup kencang. Dan ada banyak jemaatmu seperti ngalamin gelombang yang cukup kencang. Dan Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhan katakan, engkau yang kupilih untuk memimpin mereka sampai kepada kemenangan. Ingatlah baik-baik. Banyak dari mereka yang sedang ngalamin gelombang yang kencang ini, mereka justru juga akan mengalami kemenangan yang luar biasa, yang benar-benar spektakuler. Engkau akan melihat di situ betul-betul pengalaman kemenangan dan mujizat yang spektakuler akan terjadi di banyak jemaat di Bethany, di banyak jemaat di BMC New York. Engkau akan melihat itu. Jadi kuatkan hatimu dan teguhkan mereka. Ingatkan mereka akan firman-firman Tuhan. Tuhan bersama dengan mereka. Ada sesuatu yang akan terjadi yang bagus, yang luar biasa Tuhan siapkan. Karena ada banyak anak-anak Tuhan di gereja BMC New York yang betul-betul akan dibawa Tuhan itu dipromosikan kayak Yusuf. Promosinya tuh enggak kecil, promosinya tuh gede-gedean. Karena promosi gede-gedean, maka iblis tidak akan tinggal diam. Tetapi kuatkan dan teguhkan mereka. Supaya apa? Mereka jangan menyerah ketika mereka betul-betul ada di titik yang terbalik. Tapi Tuhan ingatkan, persiapan ini adalah persiapan untuk membawa promosi yang luar biasa. Blessing yang sangat dahsyat. Blessing yang luar biasa. Dan Tuhan katakan, ketika mereka mengalami harus kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan katakan beberapa bahkan, Tuhan katakan, kau harus kuatkan mereka, karena Tuhan akan sediakan pertolongan yang ajaib luar biasa, yang jauh lebih baik, yang tidak masuk akal. Tuhan akan lakukan kejadian-kejadian supranatural. Tuhan akan lakukan banyak di BMC New York. Tuhan akan memperlihatkan, inilah saatnya, momen di mana surga terjadi di bumi, di BMC New York. Karena itu engkau harus tahu bahwa ketika seperti Elia mengalami surga turun di bumi, itu dia harus mengalami sungai Kerit, masa kekeringan yang panjang. Tapi Tuhan katakan, engkau akan melihat BMC New York akan mengalami yang namanya heaven on earth. Ada banyak anak-anak Tuhan di BMC New York yang betul-betul akan mengalami, dan engkau akan berkata begini, gila banget, ini secara manusia sudah tidak mungkin, tapi gila banget. Ini benar-benar pertolongan penyediaan Tuhan yang promosi yang spektakuler yang Tuhan akan kerjakan. Seperti Elia. Jadi ketika ada kekeringan, Elia itu diselamatkan. Dan betul-betul di masa itu justru Elia itu ngalamin disediakan makan itu terbaik. Mungkin selama ini dia cuma makan roti, tapi waktu di tepi sungai Kerit dia mengalami makanan yang steak dan yang benar-benar luar biasa. Ini yang akan terjadi di BMC New York. Jadi di tengah banyak gejolak
goncangan, Tuhan katakan kepada kalian, teman-teman di BMC New York, kalian akan mengalami seperti Elia. Jadi kuatkan, teguhkan hatimu, jangan pernah goyah, tetap percaya Tuhan bersama dengan kalian. Ketika ada goncangan, goncangan itu tidak akan istilahnya cuman memainkan mental kalian, tapi goncangan itu tidak akan menjatuhkan kalian, tidak akan sampai membuat kalian hancur, tapi itu ketika kalian bisa meresponi dengan benar, teman-teman BMC New York, kalian akan melihat sungguh-sungguh pengalaman heaven on earth itu terjadi di antara kalian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh sharing, berbagi, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema untuk menolong dan memandu kami, menguatkan kami di hari-hari ke depan. Kami percaya dan berdoa tetap umat-Mu akan tetap percaya karena firman-Mu yang mengatakan Tuhan bersama dengan kami. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Hamba memberkati semuanya Tuhan, biar berkat-Mu yang terbaik tercurah buat kami semua. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.